Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvi Sriani dengan NIM 2308982. Di sudut Pulau Sumatera, tersembunyi sebuah surga yang belum banyak tersentuh. Sebuah tempat di mana alam berbicara melalui keindahannya yang luar biasa. Selamat datang di Nagari Siloke. Hamparan perbukitan kars yang menjulang megah, aliran sungai yang jernih berkelok di antara tebing batu, serta udara segar yang menyapa setiap langkah, menjadikan tempat ini lebih dari sekedar destinasi wisata. Di sini, alam tidak hanya untuk dinikmati, tetapi juga untuk dirasakan, dijelajahi, dan ditaklukkan. Geopark Siloke bukan hanya menyuguhkan panorama, tetapi juga menghadirkan pengalaman wisata olahraga yang memacu adrenalin dan penuh petualangan. Setiap sudutnya menyimpan tantangan dan setiap jalurnya menghadirkan cerita. Jalan yang landai yang diiringi oleh pepohonan yang membuat kita akan takjub akan keindahannya dan memberikan kita rasa tenang dan nyaman ketika jalan di penyusuran jalan Geopark Siloke. Di Nagari Siloke tidak hanya menyimpan sejuta kenangan, melainkan mereka menciptakan hal untuk disimpan dan dikenang melalui perjalanannya yang indah.
Melangkah lebih jauh ke dalam kawasan ini, kita akan menemukan salah satu keajaiban geologi, yaitu granit Sangkiamo. Terletak di kawasan Nagari Siloke, batuan granit ini berdiri kokoh sebagai saksi bisu perjalanan bumi selama jutaan tahun. Terbentuk dari magma yang membeku jauh di dalam perut bumi, kemudian terangkat ke permukaan akibat pergerakan lempeng tektonik. Namun bagi masyarakat setempat, granit Sangkiamo bukan sekedar batu. Ia adalah bagian dari sejarah, bagian dari cerita yang diwariskan dari generasi ke generasi. Nama Sangkiamo sendiri hidup dalam cerita rakyat yang menjadi identitas dan kebanggaan masyarakat Nagari Siloke. Disinilah kita tidak hanya melihat keindahan, tetapi juga merasakan perjalanan waktu. Setelah menyusuri sejarah dan keindahan alam, kini saatnya kita berhenti sejenak menikmati sisi lain dari Geopark Siloke. Di beberapa titik kawasan tersedia tempat untuk bersantai, duduk menikmati suasana ditemani secangkir kopi hangat. Pemandangan sungai yang mengalir tenang, perbukitan hijau yang membentang luas, serta suara alam yang alami menjadi harmoni yang menenangkan jiwa. Di sini, waktu terasa berjalan lebih lambat. Tak ada hiruk pikuk, tak ada kebisingan, hanya alam dan ketenangan yang menyatu. Bagi sebagian orang, inilah momen yang paling berharga karena wisata bukan hanya tentang bergerak, tetapi juga tentang berhenti dan merasakan. Namun, bagi Anda yang mencari tantangan, petualangan sesungguhnya baru saja dimulai. Aliran sungai di kawasan Geopark Siloke menjadi salah satu spot arung jeram yang menantang dan seru. Arus yang mengalir di antara tebing batu menghadirkan sensasi yang memacu adrenalin. Setiap jeram adalah tantangan, setiap tikungan adalah kejutan. Percikan air, teriakan semangat dan kerjasama tim menjadi bagian dari pengalaman yang tak terlupakan. Dengan perlengkapan yang aman dan pemandu berpengalaman, rafting di sini cocok untuk siapa saja, baik pemula maupun pencinta olahraga ekstrim. Disinilah keberanian diuji dan keseruan benar-benar terasa. Tak hanya alam dan olahraga, Nagari Siloke juga kaya akan budaya dan sejarah. Rumah adat Minangkabau berdiri megah dengan atap gonjong yang khas. Bukan hanya indah dipandang, tetapi juga syarat makna kehidupan. Disinilah nilai adat, kebersamaan, dan kearifan lokal terus dijaga. Tak jauh dari sana berdiri monumen sejarah desa wisata sebagai pengingat perjalanan panjang masyarakat yang penuh perjuangan dan cerita. Setiap bangunan, setiap sudut memiliki kisah yang hidup. Dan disinilah wisata menjadi lebih bermakna. Perjalanan kita berlanjut ke salah satu destinasi yang paling ikonik, yaitu Ngalau Basure, sebuah goa alami yang menyimpan keindahan sekaligus misteri. Dinding-dinding batu di dalamnya dipenuhi bentuk alami yang unik. Dan goresan-goresan yang menjadi asal nama Basure yang berarti bertulisan. Tempat ini bukan hanya destinasi wisata, melainkan ruang eksplorasi bagi pencinta alam dan penjajah sejati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Endal Bedoni dari pengelola desa wisata Siloke. Baik, terima kasih Bang. Baiklah Bang, untuk tujuan Silvi ke sini mungkin sedikit ingin mewawancarai Abang tentang para wisata olahraga apa aja yang ada di Siloke. Mungkin untuk pertanyaan Silvi yang pertama Bang, apa saja para wisata olahraga yang ada di Siloke ini Bang? Oke, baik, saya jawab ya. Mungkin perwakilan dari teman-teman pengelola desa wisata yang ada di Siloke, saya sendiri yang menjawabkan. Dan itu ada beberapa
apa Kak? Salah satunya kita ada olahraga rafting atau arung jeram. Terus yang kedua canyoning, turun tali di air terjun. Yang ketiga Kak, trekking ke air terjun. Trekking sama canyoning beda ya Kak? Itu kita trekking. Terus yang keempat lagi itu kita ada climbing Kak, turun tali atau panjat tebing di batuan kars menggunakan tali webbing dan safety lainnya. Video niyo. Baiklah, dari beberapa olahraga yang abang sebutkan, mungkin pariwisata olahraga apa yang menonjol di Siloke ini, Bang? Yang paling menonjol ya Kak, salah satunya kita ada daya tarik rafting atau arung jeram. Itu kita menerima tamu dari berbagai daerah ya, untuk menikmati pesona alam desa yang khususnya di Batang Kuantan, desa wisata sekitar Siloke ini. Baik Bang, untuk selanjutnya mungkin sejarah kenapa bisa dijadikan Geopark Siloke ini sebagai pariwisata olahraga? Oh mungkin gini ya Kak, mungkin khususnya di Kabupaten Sijunjung, khususnya kita membahas Siloke. Mungkin di Siloke itu yang pertama kita membahas kajian tentang alam ya Kak. Mungkin di situ ada sungainya yang terutama untuk perairan. Yang kedua hamparan tebing batuan karsnya. Yang ketiga ada pesona sawahnya, dan serta arungnya, ombaknya yang termasuk adrenalinnya tadi ada di beberapa titik di desa wisata Siloke. Mungkin itu akan salah satu spot rekomendasi untuk wisata rafting atau arung jeramnya. Baik, berarti ada beberapa faktor seperti faktor alam yang sangat mendukung ya Bang, sehingga dijadikan Siloke ini sebagai pariwisata olahraga. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana manajemen pariwisata olahraga yang dikelola Bang? Misalnya seperti arung jeram, boleh seperti arung jeram aja yang dinaskan. Oh, kalau untuk manajemen keuangan Kak, contohnya kita ada tamu dari suatu daerah ingin berwisata ke desa wisata Siloke, khususnya di arung jeram. Itu kita ada beberapa paketnya Kak, person. Contohnya yaitu 400 orang, minimal 6 orang satu perahu karet. Yaitu di situ mereka mendapatkan konsumsi seperti makanan minum, plus dokumentasinya, pemandu wipernya di lapangan, dan serta mereka juga dapat tempat sholat. Baik. Iya. Untuk pertanyaan selanjutnya Bang, bagaimana strategi untuk mengelola pariwisata tersebut agar banyak pengunjung yang datang? Strategi kita mungkin salah satu penambahan titik spot UMKM mungkin ya Kak, kalau pandangan dari saya. Ya. Mungkin ada kasih ruang masyarakat untuk jualan gitu. Jadi pengunjung yang datang tidak mass tourism di suatu tempat gitu. Jadi ada beberapa tempat wisatawan yang datang menikmati alam desa dengan sembari berbelanja gitu di UMKM masyarakat. Terus yang kedua Kak, kita akan bikin event di suatu desa agar pengunjung di suatu daerah Kabupaten Sijunjung khususnya atau di luar, alhamdulillah, datang menyaksikan event yang kita buat. Contohnya Kak, besok pas lebaran nanti kita akan ada event yaitu mengadakan organ Minang gitu, yang kita akan menghadirkan artis terfavorit Minang yang akan kita adakan di Pasir Putih, salah satu destinasi kita. Mungkin situnya tempatnya strategis untuk pengunjung, dekat juga dengan akses jalannya. Nah, itu salah satu
dua strategi untuk kita mengembangkan objek wisata. Baik Bang, dari dua strategi tadi, apakah termasuk strategi untuk mendatangkan turis atau yang lain-lainnya ke sini, seperti apakah ada di Siloke ini untuk promosi di sosial media Bang? Kalau turis ya Kak ya, datang ke Siloke kebanyakan ada beberapa tujuan. Yang pertama mungkin itu penelitian di jenis biologi Kak, tumbuhan. Itu salah satu turis, dia berburu tanaman atau bunga bangkai, jadi dibawa oleh juru bahasanya dari Sumbar juga. Kita juga bekerja sama Kak. Terus yang kedua apa tadi? Apakah pariwisata olahraga Siloke ini dipromosikan juga di sosial media Bang? Oh ya, kita Desa Wisata Siloke juga mempunyai akun media sosial untuk mengget tamu, yang memperkenalkan desa kami ke media sosial Kak. Dan situ kami menjual daya tariknya, terus atraksi di desanya, paket-paketnya kami paparkan di situ Kak. Namanya Visit Siloke sama Siloke Traveling. Kita ada dua desa. Baik, Bang. Untuk pertanyaan selanjutnya Bang, Ya. perkembangan apa saja yang ada di pariwisata Siloke ini, baik dari ekonomi, sosial, budaya, adat istiadat? Kalau kita bahas adat istiadat dulu ya. Iya, Bang. Misalkan gini Kak, kalau ada tamu kita yang menginap di desa, otomatis kan mereka tinggal di homestay masyarakat. Iya. Jadi kita tidak mempunyai hotel, tapi kita punya homestay. Dan malamnya siang kita bawa explore ke alam, dan malamnya sebelum tidur kita mengadakan acara live in Kak. Live in ini contohnya kita membawa tamu kita itu menyaksikan atraksi masyarakat desa. Contohnya atraksi masyarakat desa tadi, mungkin di Siloke ini ada sile ya Kak ya. Terus yang kedua randai. Jadi kita bawa tamu-tamu kita tadi untuk menyaksikan atraksi tadi sembari kan di sekitar situ kan ada masyarakat kita yang jualan. Jadi mereka sambil berbelanja. Ya. Sambil menaikkan UMKM masyarakat ya. Betul. Sekalian di live in tadi Kak, tamu kita boleh mencoba apa gerakan-gerakan tadi dalam suatu atraksi. Sambil memperkenalkan ya Bang. Kami memperkenalkan. Ya. Baik Bang, mungkin dari sisi ekonominya, apakah dengan adanya pariwisata olahraga di Siloke ini, apakah ada membuka lapangan pekerjaan gitu Bang bagi masyarakat? Tentu saja Kak. Apalagi nanti kalau tamunya datang perusahaan ya, contohnya ingin menjeram suatu perusahaan, contohnya kemarin ada dari perusahaan satu kantor BRI kan. Jadi mereka outbound gitu, maksudnya mereka unrating. Jadi kita membutuhkan personil yang banyak di pengelola wisata Kak. Jadi kita sibuk bagian ini, bagian dokumentasinya, bagian makan-makannya, bagian ratingnya di lapangan. Berarti Banyak kita membutuhkan tenaga kerja. Ya. Baik Bang, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah sudah ada wisatawan atau turis yang pergi berwisata ke Siloke ini Bang? Sudah tentu banyak Kak. Mulai dari Amerika, dari Spanyol, dari Paris juga ada. Nanti kita sama-sama kita lihat dokumentasinya dari kita. Boleh Bang. Iya. Berarti sudah banyak wisatawan yang sudah berdatangan ke wisata Siloke ini ya Bang? Iya, sudah. Baik Bang, untuk pertanyaan selanjutnya Bang, apakah ada peninggalan penjajah zaman dahulu yang ada di Siloke ini Bang? Oh tentu banyak. Karena desa wisata Siloke ini kita bekas dari penjajahan Belanda yang pertama ya Kak ya. Mungkin ada beberapa barang yang ditinggalkan atau objek vital. Yang pertama Kak, sama-sama kita lihat
jalur Siloke ini menuju Riau ini adalah bekas jalur kereta api Kak, di masa penjajahan Belanda. Iya, Bang. Yang pertama mungkin kita menemukan goa penemuan Belanda. Di situ mereka menetap waktu membuka jalur ini untuk membela batuan kars ini dari Siloke menuju Riau. Jadi mereka tinggal di sebuah goa dan itu ditulis berbahasa Belanda. Yang kedua, objek vitalnya yang kita temukan sebuah gerbang kereta api yang mengangkut batu bara dari Sawalunto menuju Riau Kak. Dan di situ kita sama-sama kita lihat dan kita rawat lokomotif uapnya, salah satu peninggalan Belanda. Yang ketiga ya, Iya, Bang. ditemukannya makam Bekrit penemu batu bara Kak, yang hanyut terbawa arus di kawasan Matang Kuantan Siloke ini dan dimakamkan di Nagari Durian Gadang, salah satu 3 peninggalan sejarah dari Belanda. Setelah itu diteruskan oleh Jepang. Baik, berarti ada 3 peninggalan ya Bang, seperti goa, rel kereta api tadi ya Bang, serta Iya. makam ya Bang. Dari Great, terus tempat mulanya goa tadi. Baik Bang, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara memandu turis tersebut agar bisa mencoba pariwisata olahraga yang ada di Siloke ini Bang? Sementara ya Kak, dari kita, mungkin dari tim yang lain, dari tim ini tim yang sama-sama menjual desa wisata Siloke Iya. ya. Kalau dari mereka mungkin ada yang berbahasa Inggris sudah pasti. Iya. Kalau dari kita pengelola desa wisata Siloke, mungkin kita membutuhkan tim juru bahasa dari mereka sendiri yang memandu lokal yang mereka pandu turisnya untuk datang ke desa. Jadi kita membutuhkan juru bahasanya. Sedangkan kita di desa masih minim bahasa Inggrisnya. Berarti ini seperti bekerja sama dengan komunitas juru bahasa gitu ya Bang, untuk memandu turis tersebut. Mereka ada Kak. Berarti Dari ada- Sumbar ya. Kita udah bekerja sama dengan berarti sudah bekerja sama travel dengan agent, dan travel agent itu mereka bisa berbahasa Inggris. Jadi travel agent tadi membawa tamunya ke desa kita. Jadi turis tadi datang ke desa, jadi kita tidak ditinggal sama travel agent tadi Kak. Jadi mereka membantu menjelaskan apa-apa yang ada di desa tadi melalui kita ke travel agent. Jadi travel agent tadi yang menjelaskan sama turis tadi. Berarti pariwisata olahraga Siloke ini sudah bekerja sama dengan travel tadi ya Bang? Iya betul. Baik. Untuk pertanyaan yang terakhir Bang, berapa biaya kira-kira yang diperlukan untuk bisa mencoba pariwisata olahraga yang di Siloke ini seperti arung jeram saja Bang? Contohnya arung jeram ya. Ya. Baik, kalau untuk arung jeram kita mempunyai paket 400 person minimal 6 orang satu perahu karet. Dan itu kita udah dapatkan makan dan minuman, pemandu yang profesional yang bersertifikasi rating, terus tempat istirahatnya, isomanya kita ada, dan plus pengalaman experience yang sangat berbeda. Oh, apakah sudah termasuk seperti dokumentasinya Bang? Iya, sudah mencakup semua. Berarti sudah input 400 tadi ya Bang? Iya. Selain arung jeram, Oh Bang, juga tambah lagi transportasi kita. Iya, kita sediakan transportasinya. ini sudah input semuanya ya Bang? Semuanya kita sudah ikut. Dan berarti dari 400 itu kita sudah bisa mengekspor wisata Siloke ini ya Bang? Iya, dari pagi sampai sore hari kan. Sampai malam pun apakah ada acaranya nanti Bang? Biasanya kalau yang 400 person tadi itu dari pagi sampai sore. Sore kan? aja. Iya. Beda lagi nanti kalau Yang menginap. menginap di desa, iya beda lagi. Selain arung jeram, apakah Abang tahu untuk biaya seperti apa tadi Bang? Penginapan, Olahraga yang Oh. dia terjun? ke air canyoning. Iya. Itu canyoning sekitar 150 person Kak. Itu udah dapat pemandu. Dapat pemandu, dapat dokumentasi, plus dapat snorkeling. Wah,
Iya, dan itu kita melakukan atraksinya di suatu destinasi. Kita tidak berpindah-pindah. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perpaduan antara keindahan alam, wisata olahraga, budaya, dan sejarah menjadikan Nagari Siloke menjadi destinasi yang lengkap bukan hanya untuk dikunjungi, tetapi untuk dirasakan dan dikenang. Karena disinilah setiap perjalanan menjadi cerita, dan setiap cerita akan selalu membawa kita kembali.